generasi muda, kali ini kita akan membahas soal bahaya penggunaan obat aborsi secara mandiri. Saksikan sampai akhir ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang bahaya penggunaan obat aborsi secara mandiri. Nah, teman-teman, sebelumnya menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2023 diperkirakan bahwa kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta jiwa, di mana 700 ribunya itu terjadi pada remaja. Nah, kasus ini bukan hanya secara medis saja, tetapi juga dari data-data kasus aborsi yang dilakukan secara mandiri. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi perempuan menegaskan bahwa adanya batasan akses aborsi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Nah, selain itu dalam peraturan ini juga memberikan banyak hambatan administrasi yang katanya dapat menyulitkan perempuan, khususnya untuk mendapatkan layanan aborsi yang legal dan juga yang aman. Nah, sehingga secara tidak langsung peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan sekaligus untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang mandiri yang dapat berbahaya untuk kita semua. Nah, teman-teman, apa sih dampak dari penggunaan obat aborsi ini secara mandiri? Nah, yang pertama itu dapat memberikan efek samping yang serius. Contohnya seperti kram perut yang hebat, mual, muntah, diare, sakit perut, dan juga pendarahan yang hebat. Nah, pendarahan yang hebat ini jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ada terjadi aborsi yang tidak sempurna, yaitu terjadinya janin keluar tidak secara utuh. Artinya masih terdapat janin di dalam rahim yang dapat menyebabkan infeksi dan juga komplikasi seperti sepsis. Nah, selain itu juga dapat terjadi resiko gagal jantung. Nah, resiko gagal jantung ini terjadi karena adanya overdosis obat aborsi yang juga dapat memberikan reaksi alergi yang serius hingga membahayakan nyawa. Nah, yang terakhir itu adanya gangguan hormonal dan reproduksi, di mana penggunaan obat aborsi yang tidak sesuai anjuran dokter dapat menyebabkan ketidakberaturan siklus menstruasi, penyebab penurunan berat badan, kemudian suasana hati yang berubah-ubah, serta dapat menyebabkan kesuburan dalam jangka panjang. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan bahaya penggunaan obat aborsi secara mandiri. Karena itu, mari kita jaga tubuh kita bersama-sama dengan tidak melakukan aborsi ataupun menggunakan obat-obat aborsi. Selain itu, mari kita terapkan peraturan yang telah